Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Bu. Oke. Jadi mungkin untuk hari ini kita akan the next lagi nih. Jadi nanti mungkin adik-adik bisa, saya mungkin nggak ngasih tugas lagi ya. Jadi ini adalah mungkin adik-adik em, untuk next sesi-sesi seterusnya sampai UAS ini adalah sebenarnya UASnya adik-adik gitu. Jadi misalkan ya, eh, kemarin kan kita sudah tugas tugas ya pertemuan 11. Oh, ini kan ada tugas sesi 11. Kemudian em, ini kan ada namanya jadwal proyek ya. Jadwal proyek atau project schedule sebenarnya. Ada satu dan dua. Jadi nanti ada pertemuan 11 dan 12. Jadi nanti jadwal proyek. Nah, kemudian nanti laporan proyek. Jadi 11, 12, 13, 14. Nah, ke 15 nanti mungkin sudah 8 proyek, nanti tinggal kita untuk mengerjakan UASnya. Nah, UASnya ini adalah em, kumpulan. Jadi UAS ini jadi dari tugas, dari next lagi adik-adik tinggal menyusun seterusnya dari memang yang tugas adik-adik sudah kerjakan. Misalkan kemarin ya sudah dari Excel, pertemuan 9 dari AI-nya, kemudian taruh copy paste ke Microsoft Project-nya. Nah, Microsoft Project-nya dibuat jadwal sesuai dengan itu. Kemudian selanjutnya sampai tugas eh 11 ya, pertemuan 11. Nah, sekarang pertemuan ke-12. Nah, diterusin lagi aja. Jadi nanti ada durasi pekerjaan, start finish, terus membuat hari libur dan predecessor. Ya, predecessor mungkin kemarin sudah. Hanya saja nanti ketika kita eh, kemarin membuat eh, inden outden-nya yang untuk pertemuan sebelum predecessor-nya itu pasti kita harus buat inden outden-nya dulu, menyusun, kemudian predecessor akan berubah. Nah, bahkan dengan untuk mengganti hari libur saja dan untuk men-setting, misalkan kita mau 6 jam kerja atau kita mau 5 jam kerja gitu ya. Atau kita mau ada shift-shiftan. Biasanya kalau di pabrik ada 3 shift gitu atau mungkin 2 shift. Nah, itu juga berbeda untuk jam kerjanya, durasi pekerjaannya. Nah, di situ pun juga kita akan membuat hari libur ya. Contohnya, misalkan kita buat start dari hari ini deh, kita baru dapat dari pemerintah 2025 untuk libur. Nah, itu berbeda lagi. Jadi nanti kita coba setting hari ini mungkin lebih ke durasi eh, untuk jadwal proyek yang durasi pekerjaan, start dan finish, membuat hari libur serta predecessor. Nah, untuk jadwal proyek seperti biasa, kemarin juga kita sudah bisa setting adik-adik maunya per jam, per days, atau per week, atau per months. Jadi sebenarnya di sini kita bisa setting adik-adik. Ada week or months or days. Tapi biasanya dari yang awal settingan, memang itu yang biasa disetting oleh pihak-pihak project. Jadi biasanya kita hitungannya days gitu. Atau mungkin kalau yang em, project yang memang panjang-panjang ya. Biasanya proyek konstruksi biasanya week. Karena memang berbasisnya minggu. Kalau konstruksi bangunan gedung gitu ya. Atau mungkin jembatan. Nah biasanya week. Tapi kalau untuk biasanya, kalau kita yang receh-receh ya untuk IT atau sistem informasi gitu ya, biasanya kita lebih kepada eh, days gitu. Kalau months biasanya berbasisnya adalah pekerjaan pribadi atau individu. Misalkan kita berbasis KPI dari masing-masing em, mungkin adik-adik gitu ya. Misalkan bekerja, nih KPI-nya dalam 1 bulan harus targetnya sekian atau dalam berapa minggu targetnya sekian. Misalnya untuk para sales gitu. Kalau kita
setting. Nah, di sini mungkin biasa lah ya, kita mau ganti mau tasnya berapa. Ketika kita sudah memasukkan inden atau outden dan memang sudah ada subtasnya, nah kita bisa tinggal untuk men-setting tanggalnya. Jadi nanti tanggalnya sudah tersetting. Nah, ini udah pasti ketika kita udah auto schedule, dia akan berubah yang bagian yang number one-nya atau number istilahnya subtasnya gitu ya. Ketika tasnya ini sudah ada numbering, nanti akan mengikuti dari subtasnya ini akan bertambah menjadi subtas. Gitu. Coba nanti dicoba ya. Saya. Oke. Nah, untuk di sini, jadi nanti misalkan nih ya di sini, ini before-nya seperti ini, one day gitu ya. Ini kita ganti nih, tadinya one day semua nih, anggapannya di sini. Tapi ketika nanti kita ganti 2 days, nah, nanti dia pasti akan berubah menjadi 2 days. Nanti akan secara seperti itu. Nanti kita akan coba ya. Nah, kemudian, jika tidak ada perubahan dari total, padahal semestinya hanya totalnya itu bertambah, jadi kita misalkan em, harusnya ini jadi tanggal seterusnya, seterusnya, seterusnya gitu ya. Misalkan ini tanggal 19 sampai 20, di sini 21 sampai 22, karena prodesesornya mengikuti. Nah, biasanya ketika kita setting em, auto schedule, dia pasti akan mengikuti dengan alur yang ada. Oleh karena itu biasanya di sini prodesesor kita cek lagi. Biasanya suka hilang di situ adik-adik. Ketika kita setting di durasi lagi, oh kira-kira kayaknya nggak segini deh. Eh, kita setting prodesesornya berubah nih. Pasti ini akan ada sesi misalkan seperti ini error sebenarnya. Jadi adik-adik harus men-setting kembali. Jadi ntar untuk subtasnya biasanya kalau auto schedule dia langsung running aja. Kalau misalkan manual biasanya nanti langsung eh, ada yang agak error sedikit. Misalkan ini next predecessornya kegiatan sebelumnya itu di sini 20. Sekarang ini seterusnya ya 20. Nah, tapi nanti error nih. Biasanya di situ kita harus setting kembali. Jadi nanti bisa dilihat lagi untuk dicek kondisinya. Nah, sebenarnya gampang seperti yang kemarin ya. Kemudian untuk tanggal kita mau setting sebenarnya agak susah. Misalkan kalau kita klik, kemudian kita mau nulis gitu ya. Enakan kita klik dua, kemudian kita untuk pilih tanggalnya. Biasanya tergantung dengan yang adik-adik pilih. Bisa juga dikarenakan belum memasukkan apa ya namanya hari libur gitu ya. Nah itu bisa berdampak pada the next lagi. Jadi durasinya bisa bertambah atau bahkan kalau kita hitung adalah durasi hari kerja. Gitu. Biasanya kalau kita berhubungan dengan orang kantor, biasanya sesuai 5 jam 5 hari kerja ya gitu. Ya, bisa aja sekarang hari Selasa berarti nanti hari Senin gitu. Nah, ini seperti ini ya. Kenapa hari libur gitu ya. Jadi bisa aja contohnya misalkan dia tanggal eh, 22 nih hari libur gitu ya. Misalkan dan the next-nya misalkan dari tanggal 20. Nah, tiba-tiba langsung tanggal 22. Nah, bisa aja tanggal 21-nya libur. Jadi kita nanti akan setting hari libur. Gimana caranya? Nah, kita bisa tinggal nanti change working time. Jadi nanti di situ akan ada create new calendar. Nah, di sini nanti kita bisa masukin kalender hari libur gitu, start sama finish. Nanti kita coba setting ya. Kemudian biasanya kita copy of standard aja. Jadi dari standar yang udah ada, kita make a copy. Biasanya dari make a copy ini standar kita oke. Nah, jadi di standar ini biasanya kita creating calendar copy oke.
Eh, Terus kemudian copy yang standar, kita baru memasukkan datanya. Data kapan liburnya. Misalkan libur Lebaran, libur Natal, libur kemerdekaan, libur kemarin apa itu ya? Tanggal 26 em, ulang tahun namanya hari Raya Islam gitu ya, Tahun Baru Islam. Terus kemudian misalkan kita kerjasama nih dari Indonesia ke Amerika. Kemarin Amerika ulang tahun tanggal 4 eh, Juli itu ya, itu libur juga orang Amerika dan berbeda dengan kita yang tidak libur. Jadi ketika kita em, settingnya kita dari wilayah mana nih? Misalkan kita kerjasama dengan Indonesia, berarti nanti dia Indonesia tergantung dengan pemerintahnya. Tapi misalkan kita ternyata dikirim ke luar negeri gitu ya. Nah, kita mengikuti dengan liburnya hari orang luar negeri. Tuh, misalkan di Singapura berbeda lagi liburnya dengan kita. Nah, di sini ya ceritanya. Bisa kita setting ini. Misalkan tanggal 21 tadi libur, dia pasti akan eh, the next lagi ke tanggal 22. Tuh dianggapnya misalkan libur hari apa nih. Nah, ini juga bisa untuk project information. Misalkan adik-adik mau pakai copy standar gitu ya. Jadi kalendernya, jadi nanti dia akan berubah untuk project information. Kalendernya jangan pakai yang 24 hour atau night shift atau standar, tapi kita pakai yang udah kita setting. Copy of calendar yang tadi ya. Misalkan kita udah memasukkan data-data yang ada. Nah, kemudian dari durasi yang ada, nah kita bisa tasnya masukkan. Nah, kita bisa nulis predecessor. Nah, untuk predecessor, eh, saya lupa kemarin. Kita masukin tanggal kemarin numbering aja ya. Tapi sebenarnya kita ada namanya seperti yang kita early start, start finish gitu ya. Ada SS, ada FF, ada FS, ada SF. Nah, yang saat ini adik-adik tulis mungkin dua, tiga, em, nih seperti ini ya. Ini adalah SF, start finish. Nah, ketika nanti kita tulis SS, start, start, start itu berarti dia mulai, kita juga mulai. Misalkan, ini nomor tiga, tiga SS. Oke, berarti si memulai data flow diagram DF, D level juga 3 dan 4 ini gitu ya akan mulai berbarengan. Start, start. Dia start, kita start. Kalau finish, finish, misalkan di sini FF ya, 3 FF, berarti 3 selesai, 4 juga harus selesai. Gitu. FS, finish start, misalkan 3 FS ya. Nah, tiganya finish, tiga si finish finish start. Jadi tiganya ini empatnya mulai. Kalau ini kan start finish. Jadi dari si tiganya mulai, empatnya finish gitu ya. Kalau misalkan FS, duanya finish, tiganya dari mulai. Jadi mulai duluan baru si eh, duanya ini finish. Gitu. Nanti bisa disetting, coba lihat aja. Kita bisa untuk prodesesornya setting 2 SS, 3 FF gitu atau mungkin 3 FS gitu ya dan seterusnya. Ada yang mau bertanya untuk yang FS ini? Mungkin nanti bisa di search aja ya. Atau nanti kita bisa running di datanya. Nah, seperti misalkan contohnya predesor seperti ini. Nah, ini adalah alur yang kemarin adik-adik sudah buat. Kemudian bisa tadi ya, udah di save ketika jadwal proyeknya sudah di atasnya. Sebentar, kita coba.
gitu, ngeliatnya Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Kemudian kita bisa edit sebenarnya skill. Kita bisa edit di sini jadi button tier. Kemudian kita bisa edit nggak apa-apa harian. Kita bisa edit 1, 2, 3. Karena kita bisa ngelihat jadwal kerjanya. Terus ini bisa kita tutir atau tutir seperti ini gitu ya. Jadi per jamnya gitu ya. Jadi kita langsung mau berapa hari gitu kita bisa tutir. Kita bisa tanggal sekian bulan Juni gitu ya. Tanggal 18, kemudian bisa juga one tier yang langsung kelihatan Juli tanggal 18 dan seterusnya. Kita ada three tiers juga. Terus kemudian kita bisa lihat tanggalnya, kita tutir saja ya. Dan kemudian kita bisa count tanggalnya. Ini kan tanggal 8, 19, 20 gitu. Kalau kita juga bisa yang per 2 hari, per 3 hari kah gitu ya nih. Tanggal 23 sampai 26 gitu. Atau kita mau lihat aja per harian. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita tulis harian aja ya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat durasi pekerjaannya. Nah, di sini durasinya misalkan eh, karena ininya sudah kita tulis manual gitu, misalkan di sini manual ya. Nah, kita bisa juga klik ini secara auto schedule, di mana nanti mereka ngikutin yang bawahnya. Misalkan ini kita tulis 1 hari, 1 hari, contoh. Ini 1 hari, 1 hari, 1 hari, contoh ya. Jadi nanti dia akan bertanya-tanya gitu ya. Karena kenapa masih oke, anggaplah 1 hari. Nah, di sini kan masih istilahnya 0 hari, padahal dia melakukan sudah ada 1 hari ini ya. Anggaplah ini kegiatan yang ini selesai terus habis itu kemudian ini, habis ini selesai ini gitu ya. Jadi ada di dalam predecessor juga termasuk gitu ya. Jadi kita coba dulu klik di sini auto schedule. Bentar, kita klik ke auto schedule. Nah, dia langsung karena kita belum nulis predecessornya dia langsung berubah jadi 1 hari gitu ya. Misalkan auto schedule jadi berubah gitu ya. Nah, dari sini kita masih belum melihat adanya perubahan yang masih seperti ini gitu. Kemudian kita anggaplah kita belajar untuk start finish ya, misalkan tanggal 1 itu dimulainya misalkan tanggal 19 gitu ya. Nah, tanggal 2-nya mungkin tanggal 20 gitu ya. Kemudian tanggal 21 maupun tanggal selanjutnya tanggal 22, 3 atau 22 gitu ya, kita klik. Tergantung nanti waktu kerjanya. Nah, dia akan mengikuti standar hari kerjanya kita karena auto schedule dari bawahnya. Nah, dari sini juga kita bisa klik di sini mau 2 hari dia akan ngikutin 2 hari kerja. Tapi bedanya adalah nanti dia akan mengikuti dengan predecessornya. Cuman dari sini kita bisa lihat start to finish-nya sudah kita edit, dia bisa berubah juga tergantung si waktu yang ada. Misalkan kita tanggal 20, kemudian kita bisa juga tanggal 23, kita klik aja tanggal 6, dan seterusnya. Jadi kita bisa nyoba untuk tanggal ini. Terus kemudian kita lihat, apakah setiap hari kita akan bekerja? Kan tidak ya, gitu ya. Jadi biasanya di Indonesia kita tuh adalah 5 hari kerja, di mana Sabtu dan Minggu itu libur. Ada juga yang 6 hari kerja, bahkan ada yang sampai Minggu pun kerja gitu ya. Tapi di Indonesia ada peraturan yaitu 8 jam sehari, seminggu itu 40 jam kerja gitu ya. Jadi kita bisa edit, ada hari libur. Gimana sih cara buat edit hari libur? Nah, Nah, gimana sih cara hari libur gitu ya dari sini? Kita bisa klik.
di tanggal yang ini. Kemudian change working time. Nah, di sini ada kapan minggunya gitu ya. Misalkan yang di sini adalah hari memang misalkan tanggal 17 Agustus kita pasti libur karena kemerdekaan Indonesia. Kita bisa cari di sini tanggal 17 Agustus kita libur. Bentar. Misalkan tulisnya adalah hari kemerdekaan Indonesia. Misalkan ya. Kemudian kita cari adalah tanggal 17 Agustus gitu ya. Terus kemudian apa lagi nih kira-kira hari sak deket-deket sini adalah hari Idul Adha ya, ya. Tuh ya. Umat Muslim yang menjalankan di tanggal kalau nggak salah tanggal 29 Juni ini. Jadi kita tinggal klik di mana hari ini adalah hari libur nasional. Nah, kita juga bisa klik tanggalnya, bisa kita coba create gitu ya. Misalkan shift 1. Sebentar. Nah, bisa kita set adalah waktu-waktu di mana kita libur ya. Bisa juga di Sunday. Kita bisa set kita libur gitu ya hari Minggu, kita bisa set non-working times. Gitu. Kita juga bisa set up jadi kita bisa double shift gitu ya, dimana kita klik anggaplah jam 8 sampai jam 12, kemudian kita klik lagi jam 1 PM sampai jam 5. Jadi jam 1 siang sampai jam 5 sore. Kita anggap di 2 shift. Oke. Ya, kita bisa double shift di situ. Nah, untuk hari libur kita sudah bisa ya tadi, dimana kita masukin ke exception. Nah, selanjutnya di predecessor. Dalam predecessor ini, ternyata kita nggak cuma masukin, kita pandangannya adalah misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Tapi kita juga lihat analisis ini ya. Jadi contoh, kita masih tetap lihat ke nomor penomorannya Microsoft Project yang ini. Nah, kita anggaplah, kita tadi bilang 1, sorry. 1. Oh. Kemudian 1 selesai dari sini. Bisa juga kita tulis 2, kita 2 yang di situ. Jadi kita coba anggap kita yang sebelumnya adalah ini 2, ya. Selanjutnya 3. Nah, ini adalah kosong ya. 1 kan tidak bisa karena dia adalah nomor pertama gitu ya. Kemudian bisa 4, 5. Setelah ini habis ini sini selanjutnya. Kemarin kita mencoba seperti itu. Sekarang kita coba cek dari 5 kita bisa ke 6 ya kan. Kemudian selanjutnya bisa 6 lagi. Kita juga bisa selesai dari 8 dan 9 juga bisa. Kemarin kan ada double gitu ya. 8 dan 9 pakai koma. Kemudian kita bisa 10. Setelah 10 ini di 11. 12. Nah, bisa seperti ini. Tapi ini kan baru istilahnya kemarin kita sudah ngitung ada start to finish, finish to start gitu ya. Nah, ini juga berfungsi pada predecessor adik-adik. Jadi di mana kita bisa klik, misalkan kita mau apa nih? Misalkan selesainya berbarengan antara nomor 2 gitu ya. Jadi kita ngeliatnya yang ini ya, jangan yang ini. Ini cuman hanyalah untuk satu kegiatan, terus adalah subbabnya apa.
Jadi dalam satu kegiatan, misalkan kemarin kita masak mie, terus kemudian kita harus ngerebus dulu. Sebelum ngerebus air, kita kan harus ngambil air, ngambil pancinya, panasin kompornya gitu ya. Jadi kita ini adalah step by step-nya gitu ya. Nah, dari sini kita lihat nih, kita pengen apa ya? Oh, kita pengen selesai berbarengan antara nomor 2 ini dan nomor 3 gitu. Jadi kita bisa klik finish to finish. Nah, jadi selesainya berbarengan. Gambarnya agak langsung tanda panah gitu ya. Jadi kita juga bisa dimulai bersamaan nih ternyata. Dimulai misalkan 3 itu dimulai bersamaan dengan 4. Kegiatan 4. Jadi 3 misalkan mulai bersamaan adalah start to start. Nah, jadi dia mulai misalkan membuat kamus data kita mulai bersamaan dengan membuat proses spesifikasi. Seperti itu. Jadi alurnya akan terlihat. Habis itu kita juga bisa lihat nih finish to start. Finish to start apa sih? Selesai dulu kegiatan yang sebelumnya, baru kita mulai. Contohnya misalkan 4 ini kita pengen finish to start dari, jadi ini finish dulu, baru ini start. Sorry. Ini kita klik 4, finish start. Sorry, finish start ya. Nah, jadi bisa terlihat. Jadi 4 ini finish start. Jadi emang udah selesai ya, ini finish start ya. Ini finish dulu, kemudian ini di start. Bisa juga start to finish. Dimana 5 start finish. Nah, kita bisa lihat nih. Jadi ini kegiatan 5 itu harus mulai dulu. Jadi kegiatan 6 ini harus finish selesai dulu dibandingkan baru kegiatan 4 itu mulai. Jadi sebenarnya panjang sih ya, nanti kita akan coba adik-adik silahkan coba-coba. Mungkin kayak ada gimana nih arah-arah untuk project-nya gitu ya. Mungkin ini masih dasar dalam Microsoft Project. Yang kita anggaplah ini kita pengen 4 ini kan karena ini sudah ya. Kan ini 6 finish start. Dia langsung hilang karena memang sudah kebiasaan adalah finish to start tuh ya. Habis ini ya selesai lanjut lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa edit seperti ini. Selanjutnya pasti ada yang ingat kita habis belajar finish to start finish, apa yang paling ditanyakan? Yaitu adalah critical path ya. Mana sih jalur kritisnya ya? Cara gampang banget di sini adalah kita tinggal kan ini kan kita udah format ya. Nah, kita lihat nih critical task-nya ini. Ini langsung pada jalur kritisnya gitu. Mungkin ini adalah jalur kritisnya si kegiatan tersebut. Kalau ini sampai telat, ini bisa telat semua gitu ya. Nah, memperbedakan dari Microsoft Project ini, mungkin rata-rata masih banyak banget di kantor-kantor lain gitu ya. Mungkin mereka masih memakai Excel. Apa sih perbedaannya Excel sama Microsoft Project? Ya, perbedaannya ini, di mana adanya predecessor kita bisa jalur yang A, ini selesai dulu, atau berbarengan. Mereka langsung menganalisa dan langsung